Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor produksi dan pengaruh lahan, tenaga kerja, dan modal terhadap produksi usaha tani jeruk. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 8. Yang pertama, Uliana, NIM 070, Milani Putri, NIM 102, Bintan Sreklesya, NIM 137, dan Dina Lorenza, NIM 089. Keberadaan tiga elemen pokok dalam pertanian merupakan syarat untuk menjalankan kegiatan pertanian. Namun untuk mencapai tujuan pertanian yang sukses, diperlukan faktor-faktor produksi penting lainnya, termasuk faktor alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Faktor-faktor produksi yang pertama itu ada faktor alam, di mana faktor alam meliputi lahan, air, cahaya matahari, iklim, cuaca, flora, dan fauna yang memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan usaha tani. Faktor alam menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan karena mempengaruhi pertumbuhan tanaman, pemilihan komoditas, dan menentukan keberhasilan usaha tani secara keseluruhan. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana kebutuhan tenaga kerja pertanian bersifat musiman dan tidak merata sepanjang tahunnya. Hal ini berkaitan dengan karakteristik usaha pertanian yang bersifat musim dan mempunyai tahapan kegiatan persiapan tanam, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Jumlah tenaga kerja sendiri yang dibutuhkan pada setiap tahapan tersebut jumlahnya tidak sama. Setiap pengupahan, kebutuhan jumlah tenaga kerja, dan perubahan dalam struktur tenaga kerja pertanian menjadi faktor-faktor yang penting dan perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen usaha tani sendiri. Selain itu, penggunaan tenaga kerja mesin juga dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun masih dihadapkan pada keterbatasan modal dan mempertimbangkan dampak negatifnya. Yang ketiga ada faktor modal. Modal dalam usaha tani dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemilik usaha tani, kredit formal, kredit informal, atau kemitraan. Kredit formal tersendiri dapat diperoleh dari lembaga seperti bank, penggadaian, dan koperasi yang menerapkan persyaratan ketat dalam pelayanan peminjaman. Kredit formal memiliki bunga yang lebih ringan dibandingkan dengan kredit informal yang seringkali diperoleh dari pedagang perantara dengan bunga yang relatif tinggi. Selanjutnya ada faktor manajemen, di mana manajemen dalam usaha tani ini melibatkan fungsi perencanaan, implementasi, kontrol, dan penyesuaian. Perencanaan merupakan fungsi yang mendasar dan penting dalam menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, dan membuat keputusan jangka panjang maupun pendek. Implementasi melibatkan pelaksanaan rencana dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan dan mengawasi proses secara keseluruhan. Kontrol mencakup pemantauan hasil, pencatatan informasi, dan perbandingan hasil dengan standar untuk memastikan rencana terlaksana dengan baik. Penyesuaian sendiri diperlukan jika hasil tidak memenuhi tujuan yang melibatkan perubahan teknologi atau usaha tani. Dengan manajemen yang baik sendiri, petani dapat efisien menggunakan sumber daya untuk meningkatkan keuntungan usaha tani. Dalam manajemen usaha tani, jika petani tidak melakukan fungsi manajemen dan pengolahan usaha dengan baik, maka petani akan mengalami kerugian usaha tani karena adanya perubahan yang terus-menerus dalam penawaran, lalu adanya perubahan terus-menerus dalam harga produk di pasar karena perubahan permintaan dan penawaran, dan juga terdapat perubahan keberlanjutan dalam teknologi pertanian. Jurnal mengenai pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan juga modal terhadap produksi usaha tani jeruk. Untuk pendahuluannya sendiri, berdasarkan teori produksi dalam kaitannya dengan pertanian, faktor yang penting dalam pengelolaan sumber daya produksi adalah faktor alam atau tanah, modal, tenaga kerja, dan juga manajemen. Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh keberhasilan tumbuhnya lingkungan, komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang masih kental dalam kehidupan masyarakat di setiap provinsi yang tersebar di Indonesia. Tanaman jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura yang sudah lama dibudidayakan di Indonesia. Komoditas jeruk tumbuh dan berkembang di beberapa daerah dan masing-masing mempunyai spesifikasi sendiri. Perbedaan iklim dan faktor lingkungan menjadikan komoditas jeruk
berkembang menurut kondisi tempat tumbuhnya. Di Bali, jeruk termasuk komoditas buah unggulan di antara komoditas lainnya. Kabupaten Bangli merupakan salah satu daerah pengembangan tanaman jeruk yang potensial di Bali. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan yang meliputi tanah, iklim, ketinggian tempat, dan juga suhu. Jeruk yang terkenal di Kabupaten Bangli adalah jeruk siam. Buah jeruk siam berbentuk bulat, kulitnya licin dan tipis, daging buahnya berair, kulit buahnya mudah dikupas dari daging buahnya. Jeruk siam ini sangat digemari oleh orang karena rasa buahnya yang manis dan enak dimakan. Budidaya jeruk di Kabupaten Bangli memiliki prospek yang sangat cerah. Metode penelitian dari data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada petani di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh petani di desa-desa tersebut. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 68 orang dengan menggunakan teknik penentuan sampel secara purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Selanjutnya, jika ditinjau dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan, tenaga kerja, dan juga modal memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap produksi jeruk yang berada di Kecamatan Tembuku, tepatnya di Kabupaten Bangli. Tidak hanya itu, variabel luar lahan, tenaga kerja, dan juga modal secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh positif terhadap produksi jeruk. Dengan peningkatan luas lahan, kualitas tenaga kerja, dan juga efisiensi penggunaan modal yang tepat dapat meningkatkan produktivitas tanaman jeruk secara optimal. Selanjutnya, jika ditinjau dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan, tenaga kerja, dan juga modal memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap produksi jeruk yang berada di Kecamatan Tembuku, tepatnya di Kabupaten Bangli. Tidak hanya itu, variabel luar lahan, tenaga kerja, dan juga modal secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh positif terhadap produksi jeruk. Dengan peningkatan luas lahan, kualitas tenaga kerja, dan juga efisiensi penggunaan modal yang tepat dapat meningkatkan produktivitas tanaman jeruk secara optimal. Selanjutnya, jika ditinjau dari beberapa faktor produksi, yang pertama yaitu faktor luas lahan, di mana faktor ini berpengaruh positif dan juga signifikan secara parsial terhadap produksi jeruk, karena semakin luas lahan yang ditanami, semakin besar juga jumlah ataupun hasil produksi yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada faktor tenaga kerja. Faktor ini mempengaruhi produksi dengan meningkatkan produktivitas dan jumlah barang yang diproduksi. Maka semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin besar output yang dapat dihasilkan dalam proses produksi. Sehingga dalam industri perlu tenaga kerja yang terampil dan juga berkemampuan sesuai dengan kriteria kebutuhan perusahaan. Tidak hanya itu, tenaga kerja juga diharapkan mampu untuk menguasai faktor produksi yang lain seperti mengelola tanah dan juga memanfaatkan modal. Yang ketiga yaitu faktor modal. Faktor modal ini menjadi salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi. Modal itu mencangkup dalam beberapa bentuk hal, yaitu berupa modal fisik ataupun modal aktif dan juga pasif dalam produksi seperti mesin, peralatan, dan bahan baku. Penggunaan modal yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan hasil produksi perusahaan. Ditinjau dari faktor fisik yaitu berupa bibit, pupuk, dan juga ternak. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari faktor aktif yaitu berupa hutang dan juga pinjaman.
Nah, ditinjau dari faktor pasif yaitu ada kas, piutang, dan juga inventaris. Dan yang terakhir yaitu ada faktor alam, di mana faktor ini sangat penting yaitu berupa tanah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya seperti pertanian. Tanah sebagai faktor produksi mencangkup bagian permukaan bumi yang dapat dijadikan sebagai tempat bercocok tanam seperti memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi pertanian. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan pada jurnal ini merupakan hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, tenaga kerja, dan modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi usaha tani jeruk di Kecamatan Tembuku, dan juga secara parsial luas lahan, tenaga kerja, dan modal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap usaha tani jeruk di kabupaten tersebut. Jurnal ini juga membahas tentang pentingnya pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara yang berfokus pada negara Indonesia. Laporan ini juga menyoroti peran pertanian dalam menyediakan pangan, lahan mentah untuk industri, lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap penggunaan pedesaan dan pelestarian lingkungan. Sarannya ialah memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas yang dilakukan dengan cara peningkatan luas lahan budidaya jeruk. Hal ini akan tercapai dengan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja untuk membantu dalam proses produksi dan pengelolaan lahan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan modal untuk memperbaiki peralatan dan infrastruktur yang digunakan dalam budidaya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perkataan, kami minta maaf. Terima kasih.